Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid darin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tsaniyatu wa isruna. Wal maqalatu lan utawi dedawan as-saniyatu kang kaping loro wal isruna 20 dadi 22. An iku saking an Umar radhiyallahu anhu iku saking Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini merupakan sahabat Nabi yang juga termasuk Khulafaur Rasyidin, salah satu Khulafaur Rasyidin. Makamnya berada di sampingnya simbah Kanjeng Nabi di kota Madinah. Wallahi lan demi Allah ma ibtulitu bibaliyati illa wa kana lillah alayya fiha. Ma ibtulitu ora den uji cuba, mabtulitu ora den cuba ingsun bibaliyati kelawan balak, bibaliyatin kelawan balak, illa kejaba ingsun, illa kejaba wa kana lillah lan ono lillahi iku kaduwe Allah alayya ing atase ingsun fihi ing dalam se balak. Arba'u opo papat ni'amin, arba'u ni'amin opo papat piro-piro kenikmatan. Jadi Sayyidina Umar Sayyidina Umar itu bersumpah demi nama Allah. Wallahi ma batulitu bibaliyatin illa wa kana lillahi alayya fiha. Demi Allah aku tidak diuji dengan cobaan apapun kecuali di dalamnya, di dalam cobaan itu ya, Allah memberikan 4 nikmat. Jadi Sayyidina Umar itu tidak diuji dengan cobaan apapun kecuali di dalamnya itu ada cobaan, ada nikmat. Apa itu? Arba'u ni'amin, opo 4 kenikmatan. Awaluha utawi sing kaping pertama, idza lam takun ai tegese tilka baliyatu. Idza lam takun nalikane ora ono fid dini ing dalam agama. Idza lam takun iku nalikane ono ai tegese tilkal baliyah ono ibala iku ujian itu fid dini kelawan fid dini ing dalam agama. Yang pertama karena cobaan tidak dalam agamaku. Fa innal imtihana fid dini a'dhamu minal imtihani fil badani wal mali. Karena fa innal imtihana, karena sesungguhnya fid dini karena sesungguhnya ujian itu fid dini ing dalam agama a'dhamu iku luwih gedhe minal imtihani fil badani wal mali, yaitu lebih besar daripada ujian dalam tubuh dan harta. Jadi Sayyidina Umar itu bersumpah tidak akan Allah menguji kecuali di dalamnya itu ada nikmat. Yaitu apa? Diuji tubuh dan hartanya. Artinya kesehatan dan hartanya. Kenikmatan yang didapat oleh Sayyidina Umar adalah agama.
Jadi kalau kita ini diuji sakit dan diuji miskin, kalau kita ini diuji sakit dan diuji miskin, sesungguhnya di situ ada agamanya Allah. Nah, kalau kita ini diuji miskin dan sakit, lalu kita bersandar kepada Allah, insya Allah itu akan ada kenikmatan tersendiri. Sebab orang itu, kalau sudah diuji harta, kata Rasulullah itu, kekafiran, kemiskinan, kefakiran itu lebih dekat kepada kefakiran. Kefakiran lebih kemiskinan atau kefakiran itu lebih dekat dengan kekafiran. Lebih dekat dengan kekafiran. Artinya, kalau kita di dalam tubuh, di dalam hati kita, di dalam ujian harta kita, tidak kita tanamkan satu keimanan kepada Allah, maka bisa jadi kita akan kafir, murtad. Artinya murtad itu keluar dari Islam. Ini bahaya. Ini bahaya. Makanya kita ini harus bersyukur. Harus bersyukur. Mungkin Allah menguji harta kita. Ya, mungkin Allah akan menguji kekayaan kita, keuangan kita, harta kita. Ini Allah ingin melihat sejauh mana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Ini bahaya kalau sampai gara-gara tubuh yang sakit, gara-gara harta yang sedikit, Allah kemudian mencabut satu kenikmatan dan Allah mencabut keimanan kita. Ini bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Sayyidina Umar bersumpah, wallahi ma ibtulitu bibaliyati. Wallahumma ibtulitu bibaliyati. Bersumpah Sayyidina Umar itu dengan nama Allah. Jadi aku tidak diuji dengan cobaan apapun kecuali di dalamnya itu ada apa? Ada kenikmatan yang Allah sisipkan di situ. Iki. Wasani lan kaping loro idlam takun aibaliyah, idlam takun iku moko iku idlam takun nalekane ora ono, nalekane ora ono ai teges iku ora ono baliyah atau cobaan, a'dhamu iku luwih gedhe minha saking se baliyah ai min tilakal baliyati allati asobaini. Yang kedua, karena cobaan itu tidak lebih besar dibandingkan cobaan yang telah mengenaiku. Jadi cobaan itu yang paling bahaya adalah ketika Allah sudah tidak menaruh iman kepada hati kita. Ini yang bahaya. Kalau Allah sudah tidak menaruh iman kepada kita, bisa jadi kita wafat dalam kondisi su'ul khotimah. Ini bahaya. Kalau kita wafat dalam kondisi su'ul khotimah, neraka Pak anggone. Percuma ibadah-ibadah kita, poso kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, ini percuma. Karena kalau sudah Allah menguji dengan ujian, cobaan yang lebih besar mengenai ujian keimanan kita, ini bahaya. Makanya kalau kita punya masalah, punya satu persoalan, yang perlu kita tanamkan adalah keimanan kepada Allah. Wis, ra usah golek liyane. Pokok iman nang Gusti Allah. Kuatire diuji ujian besar, menurut kita besar, karena Allah
Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Di apa namanya? Sesungguhnya Allah, ya Allah, tidak akan menguji seorang hamba dengan kemampuannya melebihi kemampuannya. Nah, iki. Jadi ketika kita diuji cobaan oleh Allah, apapun ujian itu, pasti kita akan mampu, kita akan keluar dari ujian itu karena Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar kemampuan seorang hamba. Tidak bisa. Makanya kita harus yakin dengan Allah. Wis ta, kajian kemarin itu. Wis pasrahno urip kita kepada Allah. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Wis terserah Allah wis, los. Wis aturen, wis ngono ae wis. Pokok kene iki nglakoni kewajiban, ya wayane poso ya poso, wayane salat ya salat, lek duwe dhuwit ya haji, lek ana rezeki ya sedekah, lek ana tanggane susah ya ditolong. Wis ngotok wis uripe wis. Terserah pangeran wis kate ngaturi apa carane wis. Karena sesungguhnya kita punya ikhtiar, Allah punya takdir. Kalau kita ikhtiarnya di situ dan takdir Allah segini, ya sudah. Isiku wis, ora usah ekspektasi terlalu tinggi, ingin jadi ini, enggak usah wis. Gak kesampaian, Pak. Loro gak kesampaian. Kula biyen pernah ngeten itu. Pernah biyen ekspektasi S1 dulu pengen kuliah di UIN Sunan Ampel. Gak lolos, ya maksudnya gak keterima. Ya gak terima bukannya apa, ya bukannya apa jenenge duwe kurang. Jadi kuliah nang UIN kan ono syarate, kudu ono duit ngene biyen iku Pak Sugeng beasiswa. Iku wis ekspektasine tinggi, pengen kuliah nang UIN tapi ternyata ora iso S1. Lah, ketika saya itu tidak masuk kuliah di UIN Sunan Ampel, saya kembali kuliah di pondok. Dan tapi saya bersyukur waktu itu, alhamdulillah saya iso kuliah meskipun gak nang negeri. Nah, itu kan ekspektasi. Jadi lek gak kecapean, ya down. Tapi waktu itu saya kuatkan. Alhamdulillah, saya masih bisa kuliah di tengah himpitan ekonomi keluarga. Dia dilala S2-nya oleh beasiswa nang UIN Sunan Ampel. Lah itu, Pak. Kalau kita ini bersyukur, itu salah satu contoh aja. Kalau kita ini bersyukur dengan takdir Allah, ya, mungkin Allah ngeten, Rofi'i, ojo kuliah nang UIN si awakmu. Wis kuliah nang pondok ae. Tapi ketika Allah membuka, ketika ikhlas, kita ikhlas menerima ridho, menerima takdir Allah, Allah akan mengganti, Pak. Seluruhnya langsung kuliah nang UIN beasiswa full gak bayar, belas gak bayar.
kita ini ikhlas, kita ini sabar, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Jadi bukan kemudian dicoba terus, dikasih cobaan, dikasih ujian, lalu Allah tidak memberikan pahala. Boten. Ya, Sayyidina Umar berharap itu ada pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini Sayyidina Umar mengatakan, aku tidak diuji dengan cobaan apapun kecuali di dalamnya itu ada sesuatunya. Ada sesuatunya. Yang nomor 4 adalah berharap pahala atas cobaan itu. Iki sing rada kadang ya kita ini lupa kalau cobaan itu menaikkan derajat kita. Kita diuji, diterpa, apapun lah. Mulai diuji biyen jodohe sulit misalnya. Nikah telat sampai usia 35 belakang nikah, mari nikah diuji ekonominya sempit, diuji anake akeh misalnya. Anake akeh ya loro-loroan dan sebagainya, itu terpaan ujian semuanya. Nah, kalau kita ini sabar dan ikhlas menerima ujian itu, Allah akan mengganti ujian itu, pahala itu, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau nggak di dunia, ya berarti nanti di akhirat kita akan dimuliakan oleh Allah. Karena sesungguhnya dunia ini seperti penjara bagi orang muslim. Seperti penjara. Dunia ini hanya transit, hanya mencari bekal untuk nanti kehidupan yang abadi. Memang ini gak rasional. Apa sing diomongi kok? Sing diomongi meneh, sing diomongi sesuk wis mati. Kan gak rasional. Ya, tapi kita harus yakin bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan yang lebih abadi. Ya. Kehidupan itu ada 4. Alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Akhirat ini surga neraka, wis. Alam rahim kita sudah melewati itu. Kita berada di kandungan ibu selama 9 bulan. Kemudian keluar lahir di alam dunia. Kenapa bayi itu lahir itu menggenggam tangan? Tangannya menggenggam. Kenapa bayi itu lahir menggenggam tangan? Karena itu filosofinya dunia akan dikuasai. Setelah hidup di dunia, kematian. Kematian ini di alam barzah. Ada mengatakan alam barzah, ada alam kubur. Di alam kubur ini nanti kita hidup. Jadi mati, blek, ya. Mari ngono diteronong kuburan, dipendem, ya. Baru di situ kehidupan kita yang ketiga, yaitu alam kubur atau alam barzah. Kenapa kok ada beda pendapat? Ya karena uang mati sing gak dikubur iku ya gak di alam, ya enggak. Misalnya uang mati nang ndiki laut misalnya. Ya enggak, ya tetap alam kubur atau alam barzah. Nah, kemudian alam akhirat. Akhirat ini pertimbangan, mizan, tempat pertimbangan kita baik dan buruknya amal ibadah kita. Nah, makanya yang Ramadan ini, di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita. Kita ubah kebiasaan-kebiasaan buruk kita dengan menanamkan keimanan kita kepada Allah. Karena Allah itu pasti menguji seorang hamba itu tidak sampai di luar batas kemampuannya. Jangan berpikir Allah itu begini bawa tenusa. Husnudon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau yang terbaik bagi kita itu ini, ya sudah. Misalnya daftar jadi TNI misalnya, Polri misalnya. Gak diterima oleh Allah, gak terima oleh instansi. Daftar peng 5, peng 6, gak keterima. Sampai batas usianya melebihi, gak diterima-terima. Itu berarti Allah tidak menghendaki kita di situ. Kayak ceritanya Dasat Latif misalkan. Ustadz Dasat Latif itu ceritanya dulu pengen daftar TNI. Gak diterima. Ya wis lah, kuliah akhirnya. Visipol, kuliah, kemudian jadi dai, jadi penceramah.
Ya, duit luwih akeh teko TNI. Lah itu. Jadi ada hikmah di balik cobaan. Ya, ada hikmah di balik ujian. Jangan berpikir buruk kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah terus menanamkan keimanan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.